Salam jumpa, salam sejahtera, salam sehat kepada saudara-saudari dimanapun berada. Kembali program Hikayat dan Syafaat Jumat, yaitu suatu program yang membawa renungan daripada firman Tuhan ke dalam sebuah kisah, sebuah cerita, atau sebuah hikayat. 2 minggu sebelumnya nama program ini adalah Renungan dan Syafaat. Namun, karena program ini lebih mengangkat cerita, maka diganti namanya jadi Hikayat dan Syafaat Jumat. Program ini dipersembahkan oleh GPIB Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan dan GPIB Jemaat Pancaran Kasih Kalianget. Bersama dengan saya, Pendeta Henry Victory Sihasale. Kita sebelum memulai, kita mohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih bahwa kami saat ini dapat bersama dalam ruang digital untuk merenungkan firman Tuhan melalui kisah-kisah. Tuhan tolong agar dengan Roh-Mu yang kudus kami dapat memahami dengan benar dan kami dimampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Ampuni salah, ampuni dosa kami Tuhan, kuduskanlah kami di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Sabda Bina Umat GPIB, renungan kita ada di Ulangan pasal 22, pada ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Ini merupakan rangkaian daripada hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun sebagai satu aturan hidup yang mesti mereka pegang apabila mereka tiba di tanah yang Tuhan janjikan. Nah, hukum ini sebagian besar berbicara tentang bagaimana bangsa Israel memelihara relasi dengan sesamanya, sesama manusia, sesama umat dan sesama manusia, dan juga dengan sesama ciptaan. Dan juga bagaimana orang Israel dapat memanfaatkan segala sesuatu yang menjadi miliknya. Intinya adalah dengan hukum ini Tuhan mau mengajarkan kepada orang Israel untuk menghargai citra setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Untuk orang Israel dapat menghargai segala sesuatu yang Tuhan ciptakan ini, awalnya adalah amat baik, sangat amat baik di mata Tuhan. Dan bagaimana agar orang Israel dapat memelihara, menjaga mutu itu sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan. Jadi ini sebagian berbicara hukum ini adalah tentang bagaimana sebagai seorang manusia dia hidup, dia berperilaku layaknya makhluk yang memiliki citra Tuhan di dalam dirinya. Nah, dengan pesan itu, dengan tujuan atau inti daripada hukum ini, maka kita dapat masuk kepada satu momentum yang pada tanggal 30 Juli ini diperingati sebagai Hari Anti Perbudakan atau Hari Anti Perdagangan Manusia. Dan dalam sejarah tentang gerakan anti perbudakan dan anti perdagangan manusia ini, kita dibawa pada dua orang tokoh yang pernah hidup di dunia ini, yaitu pertama adalah John Newton, seorang pendeta Protestan Gereja Anglikan Inggris. John Newton, seorang pendeta Protestan Gereja Anglikan Inggris yang lahir pada tahun 1725 dan meninggal 1807. Nah, saudara-saudara, John Newton ini sebelum menjadi seorang pendeta, dia adalah kapten kapal dagang.
di mana wilayah beroperasinya itu dari Inggris sampai di Afrika. Selain barang-barang dagangan berupa hasil-hasil bumi atau hasil-hasil tambang, kekayaan alam, John Newton juga membawa di dalam kapalnya budak-budak orang-orang Afrika untuk diperdagangkan menjadi budak di tanah Inggris. Selama bertahun-tahun, John Newton sudah terbiasa untuk menjadi seorang pedagang budak dengan perilaku yang pada saat itu dianggap lazim diberikan kepada mereka yang menjadi budak. Jadi para budak setelah diambil, dipasung, diculik dari tanah mereka di Afrika, tidak hanya laki-laki tapi juga ada perempuan, juga anak-anak, semua dibawa. Lalu mereka ditaruh di dalam kapal, dirantai, dan biasanya dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan itu tidak sedikit yang bertahan dan mati dalam perjalanan. Karena saking parahnya kondisi yang terjadi pada mereka, saking kejamnya dan tidak manusiawinya mereka diperlakukan. Nah, ketika tiba di tanah Inggris, lalu mereka diperdagangkan. Mulai dari orang tua, orang muda, sampai anak-anak, bahkan bayi pun ikut diperdagangkan. Nah, hal ini yang dilakukan oleh John Newton ketika ia menjadi kapten kapal dagang Inggris, di mana tidak hanya kekayaan alam, tapi juga manusia yang diperdagangkan. Sampai pada suatu ketika, John Newton dalam perjalanan menuju ke Inggris, kapalnya dihantam badai. Dan di saat itu rusak parah sehingga tidak mampu untuk dapat dikendalikan. Dalam kerusakan yang parah itu, kapalnya sudah mau tenggelam di tengah samudera yang luas. Dan dalam ketakutannya, Newton teringat pada masa kecilnya ibunya selalu mengajar dia tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Lalu Newton berdoa. Ia berkata, Tuhan kasihanilah. Setelah ia berdoa, hari demi hari dilewati oleh dirinya bersama dengan mereka yang menjadi penumpang di kapalnya, mereka yang menjadi anak buahnya, dan sangat luar biasa, secara luar biasa, Tuhan secara perlahan membawa kapal itu akhirnya dapat berlabuh di tanah Inggris. Dengan begitu excited atas apa yang Tuhan lakukan bagi dirinya, lalu Newton turun dari kapal dan menanggalkan profesinya sebagai kapten kapal dagang. Ia memandang bahwa yang ia lakukan selama itu adalah satu dosa di mata Tuhan. Dan karena Tuhan telah menolong ia, telah menyelamatkan ia, memberikan ia kesempatan untuk hidup lagi, maka ia memilih untuk membaktikan diri di jalan Tuhan. Untuk membaktikan diri hanya kepada Tuhan, dan dalam perjalanannya hidupnya kemudian, ia akhirnya menjadi seorang pendeta di gereja Anglikan Inggris. Dia menulis sebuah lagu untuk mengingat, untuk selalu menjadi satu ungkapan syukur bagi dirinya, bahwa dosa-dosa yang dulu ia lakukan yang sangat keji, ternyata tidak lebih besar daripada cinta kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkannya. Dia menulis sebuah lagu untuk mengingat itu semua, untuk mensyukuri itu semua, dan lagu itu judulnya adalah Amazing Grace, yang diterjemahkan dalam Kidung Jemaat dengan judul Ajaib Benar. Dengan pengalamannya di masa lalu dan dengan imannya atas cinta kasih Tuhan, maka dia pun terlibat dalam segala pekerjaannya. Ia selalu menyerukan agar perbudakan harus dihapuskan, agar perdagangan manusia atau perdagangan budak harus dilenyapkan
dalam kehidupan masyarakat di tengah-tengah dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai pada satu waktu ada seorang William Wilberforce, lahir 1759, meninggal 1833. Nah, William Wilberforce adalah salah seorang anggota gereja di mana John Newton melayani sebagai pendeta. Dengan mendengar khotbah-khotbah dari John Newton, maka William Wilberforce dikuatkan untuk memperjuangkan anti perbudakan di parlemen Inggris. Sejak usia 21 tahun, William Wilberforce telah menjadi anggota parlemen. Dan setiap usahanya tidak berjalan mulus, tidak selalu berjalan mulus. Pada tahun 1789 sampai tahun 1805, teruslah ia berusaha bagaimana supaya perbudakan dihapuskan, tapi selalu ditolak oleh parlemen Inggris. Setiap tahun dari 1789 sampai 1805, bisa dikatakan 16 tahun ia berjuang, tapi semuanya itu sering berujung pada kegagalan. Tapi semangatnya itu selalu dikuatkan. Rasa putus asanya itu membuat dia selalu datang untuk berdiskusi, untuk sharing dengan John Newton. Dan disitulah ia selalu mendapatkan kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan. Jadi John Newton berjuang di mimbar gereja dan William Wilberforce berjuang di mimbar parlemen. Dan mereka adalah seorang teman dekat. Sampai pada tahun 1807, John Newton diundang ke parlemen Inggris untuk menyaksikan kesuksesan dari William Wilberforce dalam merumuskan atau dalam memasukkan resolusinya ditetapkan sebagai undang-undang yang mengatakan bahwa di tanah Inggris dan di seluruh koloni Inggris di seluruh dunia itu harus menghapuskan perdagangan budak. Jadi pada 1807 kerajaan Inggris adalah satu-satunya negara modern yang pertama kali melarang adanya pasar budak di tanah kerajaannya maupun di koloninya di seluruh dunia. 1807. Namun perjuangan ini belum berhenti sampai di situ. Setelah 2 tahun kemudian setelah penetapan undang-undang ini, John Newton meninggal dunia. Tapi perjuangan terus berlanjut sampai pada akhirnya 1833, pertama 1807 pasar budak dihapuskan, perdagangan orang dilenyapkan. 1833 seluruh budak di tanah Inggris dibebaskan. Seluruh perbudakan ditiadakan. Jadi 1807 pasarnya, 1833 perbudakannya dihapuskan. Nah, 3 hari kemudian setelah dikeluarkannya undang-undang ini, penghapusan perbudakan di seluruh tanah Inggris, 3 hari kemudian William Wilberforce menghembuskan nafas terakhir. Dia meninggal, dalam keabadiannya dia bersama dengan sahabat dekatnya dan yang terutama bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara, kisah dari seorang John Newton dengan sahabatnya William Wilberforce. Pengalaman hidup yang ada pada mereka membawa mereka setia melayani Tuhan di jalan melalui pelayanan di gereja, dan yang satu lagi melalui pelayanannya di lembaga politik. Mereka memperjuangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan agar setiap manusia dipandang sebagai citra mulia Allah sebagai makhluk ciptaannya. Setiap manusia dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang mana di dalam dirinya ada citra Allah. Demikian yang menjadi kisah untuk membawa kita dalam merenungkan firman Tuhan, bahwa kita dihadirkan untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan
dan mengusahakan kehendak Tuhan itu jadi nyata, tidak hanya di sorga, seperti di sorga, juga dia nyata hadir di bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan bagi kami untuk dapat merenungkan firman-Mu melalui kisah John Newton dan William Wilberforce. Pimpin kami Tuhan agar dapat menyatakan kehendak Tuhan di dunia ini melalui kehidupan kami. Tuhan tolong kami, pimpin, ingatkan dan ajarlah kami selalu. Berkatilah keluarga kami Tuhan, berkatilah kami, berkatilah jemaat kami, berkatilah sesama kami. Tuhan tolong kami dalam menghadapi krisis kesehatan akibat pandemi COVID ini. Berikanlah kami hikmat Tuhan agar dapat secara disiplin menerapkan perilaku yang dapat meminimalisasi krisis kesehatan yang terus berlangsung sampai saat ini. Kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah umat-Mu agar dapat bertahan dalam menghadapi pandemi ini. Redakanlah ya Tuhan badai pandemi ini. Tuhan tolong saudara kami yang menjadi tenaga kesehatan, sesama kami menjadi tenaga kesehatan. Tuhan tolong lindungi mereka, lindungi keluarga mereka, berkati segala pekerjaan mereka. Tuhan juga berkati sistem pelayanan kesehatan. Tuhan berkati sarana dan prasarana yang ada. Tuhan sediakan, mampukanlah kami, bangsa kami untuk dapat menghadapi pandemi ini. Mampukanlah seluruh umat manusia untuk dapat menghadapi pandemi ini. Tuhan tolong mereka yang sakit, mereka yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka yang terpapar oleh COVID-19. Tuhan tolong mereka yang berduka, yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan tolong hibur dan kuatkan mereka Tuhan. Sembuhkan, pulihkanlah mereka ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau setia membuka hadirat-Mu untuk kami menaikkan syafaat ini. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Kuduskanlah kehidupan kami untuk dapat menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah hikayat dan syafaat Jumat tanggal 30 Juli 2021 yang menjadi program daripada GPB Jemaat Pancaran Kasih Kali Anget dan GPB Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan. Salam sejahtera, salam sehat kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.